Tidak semua orang menyukai kejutan, apalagi kejutannya itu berupa berita yang tidak menyenangkan, atau kejutannya itu adalah satu hal yang menyedihkan hati atau melukai perasaan, atau berita kehilangan yang mendadak dan terjadi tiba-tiba. Banyak kejutan-kejutan yang sulit diterima oleh orang, selalu ditolak. Tapi memang kejutan yang membahagiakan biasanya diterima. Hanya sekarang bagaimana kita bisa menangani kejutan yang tidak menyenangkan, atau yang tidak kita duga, atau yang serba mendadak dan benar-benar membuat hati menjadi berduka cita atau berkabung. Caranya adalah kita perlu belajar lagi untuk supaya kita tidak henti terpaut kepada Tuhan yang pegang kendali. Sehingga bila kita terus-menerus berpaut pada Dia, Sang Gembala Agung kita, maka kita tak akan hanyut oleh kejut dan tak akan larut di dalam kehilangan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yeremia pasal 23 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Sabda Tuhan mengatakan, "Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita." Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir," melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Apa yang dituliskan oleh Nabi peratap yaitu Yeremia yang penuh dengan duka cita di dalam kisah-kisahnya, termasuk dia menulis surat ratapan begitu dalam tentang kepedihan dan kesedihan yang dia alami. Dan salah satu bait di dalam Yeremia pasal 23, Nabi Yeremia ingin mengingatkan kepada setiap umat Tuhan yang seringkali takut dan juga menghadapi berbagai macam kejutan sehingga hidup mereka penuh dengan terkejut, dan juga banyak dari mereka yang terhilang atau kehilangan. Apa jalan keluar yang Tuhan ambil untuk supaya seseorang atau domba-domba gembalaan Tuhan itu tidak takut, tidak terkejut, dan tidak hilang? Memang kalau mengandalkan kekuatan domba, mereka tidak punya nyali yang banyak. Mereka tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Domba adalah binatang lemah, tidak punya cakar, tidak punya taring, juga tidak punya tanduk yang bisa melukai lawan-lawannya. Satu-satunya andalan domba adalah gembala. Karenanya Tuhan sangat jitu dan tepat sekali memberikan jalan keluar untuk para domba supaya mereka tidak takut, tidak terkejut, dan tidak hilang, yaitu Tuhan akan mengangkat gembala yang menggembalakan. Inilah satu-satunya kekuatan seekor domba, yaitu gembalanya, bukan pertahanan diri yang mereka miliki, karena mereka tidak punya. Tetapi satu-satunya yang membuat mereka bisa bertahan dan juga dipertahankan untuk tidak lalu diserang musuh adalah Sang Gembala yang menggembalakan dan menjaga mereka. Dan lebih jauh lagi, Yeremia justru mengungkapkan sebuah nubuatan bahwa Sang Gembala itu adalah tunas adil bagi Daud. Ini nubuat tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir kemudian, jauh setelah zaman Yeremia. Bahwa dialah yang akan memerintah sebagai raja bijaksana, melakukan keadilan dan kebenaran, dan disebutkan
mereka membuat seseorang akan menjalani hidup yang tentram, dan namanya disebutkan Tuhan keadilan kita. Ini kekuatan yang memampukan gembala-gembala memberikan sebuah resep yang tepat untuk domba-dombanya tidak takut lagi, tidak terkejut lagi, dan tidak hilang seekor pun. Yaitu Tuhan Sang Maha Adil, yaitu yang terlahir dalam diri Mesias Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dan dikatakan juga bahwa bila seseorang sudah digembalakan oleh Tuhan, maka bagi mereka bukannya merasa sudah dituntun keluar dari tanah Mesir lalu berhenti di situ. Tetapi justru Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-8 di situ bahwa harusnya ketika seseorang itu mengisahkan tentang Tuhan, dia mengatakan bukan Tuhan yang menuntun keluar, tapi Tuhan yang membawa pulang anak-anaknya, domba-dombanya, kekasih hatinya. Inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan sehingga para domba kita semua tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Karena kita dipastikan akan pulang ke tanah sendiri, akan pulang ke dalam pelukan Tuhan. Dan kepulangan kita itu justru adalah sesuatu yang membuat kita tidak takut lagi, tidak terkejut lagi akan kehilangan seseorang. Juga tidak akan hilang, tidak akan tersesat. Karena ada jaminan kita akan dibawa pulang oleh Tuhan. Pulang ke hatinya, pulang ke rumahnya, pulang ke pelukan cintanya. Apa yang ingin diajarkan di dalam ayat-ayat dari Yeremia ini? Pesan yang penting adalah bahwa bila seseorang hidupnya tidak henti berpaut kepada Sang Gembala yang selalu menuntun hidupnya, sambil sadar bahwa diri kita semua adalah domba-domba yang tak berdaya, maka kalau keterpautan itu terjadi, keyakinan kita tidak akan hanyut di dalam kejutan-kejutan apapun yang terjadi. Jaminan bahwa domba-domba itu tidak akan terkejut, tidak akan terhilang, dan juga tidak akan mengalami yang namanya kehilangan, juga tidak takut, karena mereka punya andalan hidup yaitu Maha Penuntun yang memegang tangan mereka. Keyakinan mereka tidak akan hanyut di dalam kejut, juga tidak akan larut keyakinan itu oleh kehilangan yang menyedihkan. Setiap kita bisa mengalami kejutan-kejutan berupa berita kehilangan yang menyedihkan, duka cita karena orang yang tak kita sangka-sangka Tuhan panggil pulang. Tapi ingat toh kita semua juga akan berpulang ke satu tujuan yang sama, yaitu kasih Tuhan, pelukan hangatnya, cintanya yang ajaib. Karenanya jangan takut, karenanya jangan terkejut, dan karenanya juga jangan terhilang di dalam kehilanganmu. Karena toh kita semua akan pulang. Karena itu terimalah kejutan apapun yang terjadi dalam hidupmu, sambil berpikir dan sambil mengimani, mengamini bahwa Tuhan akan bawa kita pulang ke tempat yang tepat bersama dengan kasih-Nya yang tak pernah berhenti, selalu berkhasiat dan dahsyat. Tak hanyut oleh kejut, karena Tuhan selalu merajut hidup kita dan mengikat kita di dalam kasih-Nya yang ajaib. Amin.